Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar bersama dengan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Indana Zulfa. Kalian bisa memanggil saya Bu Putri. Saya merupakan mahasiswa PLP dari UNESA. Nah, tadi saya sudah memperkenalkan diri saya. Sekarang gantian, saya ingin lebih mengenal pada anak-anak. Nah, untuk mengenal pada kalian, saya sudah siapkan sebuah link untuk presensi kalian agar saya tahu siapa saja anak-anak yang ada di kelas 3A ini. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk melatih konsentrasi kalian. Sekarang coba angkat tangan kanan kalian seperti ini, membentuk angka 2 ya. Dan tangan kiri kalian seperti ini, seperti tembak yang mengarah ke angka 2. Nah, coba kalian semua tirukan ibu ya, seperti ini. Nah, kemudian kita ganti menjadi seperti ini. Ganti lagi seperti ini. Jadi, misalnya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, ayo sekarang kalian semua ikuti ibu ya. Angka 2 dan tembak ya, seperti ini. Ayo semuanya, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lebih cepat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalian bisa mencobanya lagi di rumah ya. Nah, latihan seperti itu dapat meningkatkan konsentrasi kalian untuk lebih fokus ke pelajaran-pelajaran kalian. Nah, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud dalam proses pembuatan kertas setelah menyimak video pembelajaran dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu, setelah membaca teks kertas di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan wujud dalam proses pembuatan kertas dengan benar. Yang ketiga yaitu, siswa dapat mengukur benda di sekitar dengan satuan baku panjang setelah menyimak video pembelajaran dengan tepat. Yang keempat yaitu, dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat mengukur meja, buku tulis, dan lingkar pinggang menggunakan satuan baku panjang dengan tepat. Yang kelima, setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan 5 alat musik yang terbuat dari kayu dengan benar. Dan yang keenam yaitu, siswa dapat memainkan variasi irama melalui benda yang terbuat dari kayu setelah menyimak video pembelajaran dengan benar. Nah, anak-anak, kalian kalau sekolah pasti menggunakan alat tulis kan? Sekarang coba kalian perhatikan alat tulis kalian. Di situ ada apa saja? Pastinya ada buku, ada pensil, ada penghapus, ada penggaris. Nah, alat-alat tulis kalian ini, kalian pernah nggak berpikir dari apa sih alat-alat tulis ini dibuat? Nah, alat-alat tulis kalian ini dibuat dari berbagai macam bahannya. Salah satunya buku. Buku berbahan dari kertas. Nah, selain buku, ada beberapa benda di sekitar kita yang terbuat dari kertas. Salah satunya adalah kardus atau koran. Ini juga dari kertas. Nah, kalau kertas sendiri kira-kira berasal dari apa ya bahannya? Nah, kertas ini, satu lembar kertas ini berasal dari kayu. Sebuah kayu yang besar akan diolah sehingga
menghasilkan selembar kertas. Selembar kertas inilah yang akan digunakan untuk membuat buku, membuat kardus, membuat koran. Nah, bagaimanakah kira-kira prosesnya dari kayu yang besar hingga menjadi kertas yang seperti ini? Sangat tipis. Nah, untuk mengetahui prosesnya, sebelumnya kalian harus membaca sebuah teks yang berjudul Kertas di Sekitar Kita. Setelah membaca teks tersebut, silahkan kalian simak video berikut. Dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Nah, setelah menyaksikan video tadi, anak-anak sudah paham kan bagaimana proses pembuatan kertas. Sekarang, Ibu minta kalian coba menuliskan benda apa saja yang di sekitar kita yang terbuat dari kertas. Nah, kalian tulisnya di link yang Ibu bagi ya. Nah, kertas kan bisa dibuat menjadi beberapa benda di sekitar kita ya, salah satunya tadi kardus. Nah, tapi kira-kira kertas bisa nggak ya digunakan untuk alat musik? Nah, jawabannya tidak bisa. Kertas tidak bisa digunakan untuk alat musik. Terus alat musik bisanya dari apa? Nah, alat musik biasanya terbuat dari kayu dan kulit. Jadi bukan kertasnya, tapi dari kayunya. Salah satu alat musik yang terbuat dari kayu dan kulit yaitu gendang. Gendang berbahan dasar dari kayu dan kulit yang digabungkan sehingga dapat mengeluarkan bunyi yang nyaring. Baik anak-anak, selain gendang, kira-kira ada apa lagi alat musik yang terbuat dari kayu? Nah, untuk ini coba kalian sebutkan ya. Sebutkan di mana? Di link yang Ibu bagi tadi ya. Nah, sekarang kalian coba berlatih irama di rumah dengan menggunakan alat musik seadanya, tapi yang terbuat dari kayu ya. Anak-anak, kertas dan kayu berasal dari pohon. Nah, coba kalian perhatikan beberapa gambar pohon berikut.
Nah, dari ketiga gambar pohon ini, coba kalian lihat. Pohon mana yang paling tinggi? Ya, pastinya pohon jati. Bagaimana kalian menentukan tinggi suatu pohon ini? Nah, untuk mengukur panjang dari suatu benda, kalian bisa menggunakan alat ukur panjang. Nah, ada beberapa alat ukur panjang. Nih, Ibu punya contohnya. Salah satunya ini. Kalian pasti tahu kan apa ini? Ya, ini adalah penggaris yang biasa kalian gunakan untuk belajar. Penggaris ini merupakan salah satu alat ukur panjang yang sering digunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran. Selain penggaris, ada apa lagi ya alat ukur panjang? Selain penggaris, ada juga alat lain yang dapat digunakan untuk mengukur panjang, yaitu ini adalah meteran pita. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan untuk mengukur kain. Kalau kalian sering ke penjahit, kalian pasti pernah melihat meteran seperti ini. Meteran ini menggunakan satuan baku cm. Jadi, meteran yang ini dan yang ini sama-sama menggunakan satuan cm. Bedanya, kalau ini biasanya digunakan untuk keperluan sekolah, kalau yang ini biasanya digunakan untuk mengukur kain. Nah, selain penggaris dan meteran pita, ada juga alat ukur lain, yaitu meteran roll. Meteran roll sendiri ada dua, yaitu meteran roll besar dan roll kecil. Meteran roll kecil biasanya disebut dengan meteran saku. Biasanya meteran ini digunakan oleh orang-orang yang bekerja di bangunan atau tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu, panjang bangunan yang diperlukan. Nah, meteran roll kecil ini biasa disebut meteran saku karena bentuknya yang kecil sehingga muat di saku kita. Kalau meteran roll besar digunakan untuk apa kira-kira ya? Nah, meteran roll besar ini biasanya digunakan untuk mengukur tanah. Jadi, ada beberapa alat ukur yang sama-sama digunakan untuk mengukur panjang, namun panjang dari benda yang berbeda-beda. Nah, setelah menentukan alat ukur panjang yang tepat untuk beberapa benda tadi, sekarang coba kalian ukur meja, buku tulis, dan lingkar pinggang kalian. Hasilnya dimasukkan di link yang tadi ya. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan beberapa soal evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Soal evaluasi nanti akan Ibu bagi melalui link ini. Hari ini kita sudah mempelajari berbagai materi, yaitu informasi dari sebuah teks yang berjudul kertas di sekitar kita. Terus kita juga mempelajari proses pembuatan kertas. Selain itu, kita juga mempelajari alat musik yang terbuat dari kayu. Dan kita juga mempelajari alat ukur panjang. Ingat ya, segera dikerjakan soal-soalnya. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.